Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, "Wahia darajatur rasikhina fil ilmi." Itulah derajatnya orang-orang yang kokoh ilmunya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, ar-rasikhun ya'ni ats-tsabitina fil ilmi. Ar-rasikhun artinya orang-orang yang kokoh ilmunya. Alladzina indahum ilmun rasikhun, yaitu orang-orang yang mereka memiliki ilmu yang kuat, ilmu yang kokoh. Walaysa indahum syukukun wala jahlun. Mereka tidak memiliki keraguan dan mereka tidak jahil. Fahum yu'minuna bil qada'i wal qadari. Maka orang-orang yang rasikhin, orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka beriman terhadap qada dan qadar, terhadap takdir. Wa ya'maluna al-a'mal as-salihata, dan mereka mengamalkan amalan yang saleh. Wa yatrukuna al-a'mal as-sayyi'ata, dan mereka meninggalkan amalan yang buruk. Wa la yatadakhaluna ma'allahi fi sirrin min asrarihi. Dan mereka tidak berusaha untuk masuk ke dalam perkaranya Allah, yaitu berusaha untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah. Perhatikan, berusaha untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah ini bukan tabiatnya orang-orang yang kokoh ilmunya. Ini tabiatnya orang-orang yang memiliki syukuk, memiliki keraguan, tidak kuat imannya, tidak kokoh imannya. Bahkan ini tabiatnya orang-orang yang jahil, yang berusaha untuk mengetahui kapan hari kiamat, berusaha untuk mengetahui bagaimana jodoh, berusaha untuk mengetahui bagaimana nasib. Ini tabiatnya orang-orang jahil, orang-orang yang tidak kokoh imannya. Wala yunaqishunahu wa ya'tariduna alaihi. Dan mereka tidak protes terhadap takdir, dan mereka tidak mempertentangkan takdir. Hadza sya'nur rasikhina fil ilmi. Inilah sifatnya orang-orang yang kokoh ilmunya. Amma al-juhalu fayadkhuluna fi dhalalatin wa umurin ibtada'uha. Adapun orang-orang jahil, mereka akan masuk ke dalam kesesatan-kesesatan dan perkara-perkara yang mereka buat-buat, perkara kebid'ahan. Kemudian At-Tahawi mengatakan, li'anal ilma ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun. Yang pertama, ilmu tentang makhluk yang mawjudun, yang ilmu itu sudah ada, artinya sudah Allah kabarkan kepada kita. Yang kedua, wa ilmun fil khalqi mafqudun, dan ilmu tentang makhluk yang Allah sembunyikan, tidak Allah kabarkan kepada kita. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, al-ilmu ilmani, ilmu ada dua. Ilmun ista'thara bihillahu fala ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala wa huwa ilmul ghaibi. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang Allah sembunyikan, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan itulah yang disebut dengan ilmu gaib. Wa ilmun fil khalqi mawjudun 'allamahumullahu iyyahu. Dan yang kedua, ilmu tentang makhluk yang sudah ada, artinya sudah Allah kabarkan, dan Allah ajarkan ilmu tersebut kepada makhluk, artinya melalui wahyu yang Allah turunkan dan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma lahum fihi maslahatun wa dzalika bima anzalallahu minal kitabi wa ma ursila bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ilmu-ilmu yang memang ada maslahatnya bagi makhluk untuk mengetahuinya. Jadi kenapa ada ilmu yang Allah sembunyikan dari makhluk? Karena makhluk tidak perlu tahu, tidak maslahat untuk tahu. Sebagian ilmu Allah kabarkan kepada makhluk karena memang itu ada maslahat bagi makhluk untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, kita tidak perlu mencari-cari tahu apa yang Allah sembunyikan dari kita tentang rahasia Allah, karena itu tidak maslahat buat kita, tidak penting. Bima anzalallahu minal kitab, dan ilmu yang Allah kabarkan dengan Allah turunkan kitab.
itu dengan Al-Qur'an. Wa ma ursila bihi ar-rasulu, dan juga Allah sampaikan melalui diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dialah Allah yang telah mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Surah Al-Baqarah ayat 129. Al-Kitabu Al-Qur'anu wal hikmatu as-sunnatu. Yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini maksudnya adalah Al-Quran. Yang dimaksud dengan Al-Hikmah dalam ayat ini maksudnya adalah As-Sunnah. Wa qila al-fiqhu fi dinillahi. Sebagian ulama mengatakan Al-Hikmah artinya fikih tentang agama Allah. Fallahu 'allamana war rasulu 'allamana. Maka Allah telah mengajarkan kita sebagian ilmu, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita sebagian ilmu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Allah telah mengajarkan kalian apa-apa yang kalian sebelumnya belum mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 151. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, fa inkarul ilmi al-mawjudi kufrun. Mengingkari ilmu yang sudah ada, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah, mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah adalah kekufuran. Waddi'a'ul ilmi al-mafqudi kufrun. Demikian juga mengklaim mengetahui perkara gaib, ilmu yang gaib. Mengklaim tahu perkara gaib adalah kekufuran. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ingkarul ilmi syar'i wa ma fihi minal umuri wan nahyi wal ikhbari 'anil madhi wal mustaqbali. Ingkaruhu kufrun. Mengingkari ilmu syar'i dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mengingkari perintah dan larangan yang ada di dalamnya, kabar-kabar tentang perkara masa lalu dan juga perkara masa depan yang ada di dalamnya, mengingkari itu semua adalah kekufuran. Jelas ya, mengingkari ayat Quran atau mengingkari hadis yang sahih itu adalah kekufuran. Waddi'a'u ilmil ghaibi kufrun. Demikian juga mengklaim tahu perkara gaib, ini adalah kekufuran. Karena Allah Ta'ala katakan, qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illallahu. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui baik di langit maupun di bumi perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada yang tahu perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Surat An-Naml ayat 65. Wa akmalul khalqi alaihi salatu wassalam yaqulu. Demikian juga makhluk yang paling sempurna yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Andaikan aku tahu perkara gaib, sungguh aku sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Surat Al-A'raf ayat 188. Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib illa ma'allamahu Allah, kecuali perkara-perkara yang Allah beritahukan kepada beliau. Kata Allah Ta'ala, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang mengetahui seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali apa-apa yang Allah inginkan untuk diketahui oleh makhluk. Surah Al-Baqarah ayat 255. At-Tahawi mengatakan, wala yathbutul imanu illa biqabulil ilmi al-mawjudi. Dan iman seseorang tidak sah kecuali dia menerima ilmu al-mawjud, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tarki talabil ilmi al-mafqudi. Dan iman tidak sah sampai dia meninggalkan upaya untuk mencari-cari tahu ilmu yang gaib. Iman tidak sah kecuali orang itu tidak berusaha untuk mencari-cari tahu ilmu yang gaib. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, la yathbutul imanu illa biqabulil ilmi al-mawjudi wa huwa ilmul kitabi was sunnati. Tidak sah iman seseorang kecuali dia menerima ilmu al-mawjud, yaitu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tarki ilmil ghaibi lillahi, dan meninggalkan upaya untuk mencari-cari tahu perkara gaib, ilmu Allah yang gaib. Allah Ta'ala katakan, faqul innamal ghaibu lillahi. Katakanlah bahwasanya ilmu gaib itu hanya milik Allah, hanya Allah yang tahu. Maka jangan berusaha untuk menandingi Allah, jangan berusaha mencari-cari tahu tentang perkara gaib. Surat Yunus ayat 20. Kemudian At-Tahawi mengatakan,
wa nu'minu bil lauhi wal qalami bi jami'i ma fihi qad ruqima. Kita mengimani adanya Lauhul Mahfuz, dan juga kita mengimani adanya Al-Qalam, yaitu pena, dan semua yang telah ditulisnya. Maksudnya pena yang mencatat seluruh takdir di Lauhul Mahfuz. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, hadza tabi'un lima sabaqa minal kalami 'anil qada'i wal qadari. Ini masih lanjutan dari penjelasan sebelumnya tentang takdir. Wa qad sabaqa anna min maratibil imani bil qada'i wal qadari al-imanu bima kutiba fil lauhil mahfudhi. Dan telah berlalu penjelasannya bahwasanya di antara salah satu rukun iman kepada takdir adalah mengimani bahwasanya takdir telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Wa anna Allah lamma alima kulla syai'in kataba dzalika fil lauhil mahfudhi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengetahui seluruh takdir, maka Allah tulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Allah tulis takdir di Lauhul Mahfuz. Wa dzalika anna Allah khalaqal khalqa. Itu ketika Allah taala menciptakan makhluk. Wa awwalu ma khuliqa al-qalamu. Dan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Nah, di sini ada khilaf di antara ulama Ahlussunnah, apakah makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena ataukah al-'arsy. Namun di sini Syekh Shalih Fauzan menguatkan pendapat bahwasanya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Qala lahu, ketika Allah ciptakan pena, maka Allah berkata kepada dia, "Uktub, wahai pena, tulislah." Qala ma aktubu. Maka pena mengatakan, "Ya Allah, apa yang harus aku tulis?" Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamati. Kata Allah, tulislah semua yang terjadi sampai hari kiamat. Fajaral qalamu bi amrillahi bi kitabati ma huwa kainun ila yaumil qiyamati kama jaa fil hadithi. Maka setelah itu berlanjutlah pena dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ia menulis seluruh takdir sampai hari kiamat sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Wala ya'lamu kaifiyatal lauhi wal qalami illa Allah. Dan tidak ada yang mengetahui bagaimana detail-detail dari sifat Lauhul Mahfuz dan detail-detail dari sifat qalam, itu pena, kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa huma makhluqani min makhluqatillahi azza wa jalla. Namun keduanya adalah makhluk Allah. Nu'minu bidzalika. Kita imani adanya. Walidzalika qala al-muallifu. Oleh karena itu At-Tahawi mengatakan nu'minu bil lauhi wal qalami wa bima fihi qad ruqima. Kita beriman tentang adanya Lauhul Mahfuz dan juga tentang adanya Al-Qalam, itu pena yang mencatat takdir, dan juga kita mengimani semua yang dicatat oleh pena tersebut. Yakni al-lauhal mahfudha wal kitabata fihi. Yang dimaksud oleh At-Tahawi adalah Lauhul Mahfuz dan juga pencatatan takdir. Wa hadhihi hiya al-martabatu tsaniyatu min maratibil imani bil qada'i wal qadari. Dan inilah rukun yang kedua dari rukun iman kepada takdir. Wa hiya al-imanu bil kitabati fil lauhil mahfudhi. Yaitu mengimani bahwasanya takdir sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian At-Tahawi mengatakan, "Falau ijtama'al khalqu kulluhum 'ala syai'in katabahu Allah ta'ala fihi annahu kainun liyaj'aluhu ghairu kainin lam yaqdiru 'alaihi." Andaikan seluruh makhluk bersatu padu dalam sebuah perkara yang telah Allah tuliskan takdirnya, dan seluruh makhluk berusaha untuk membuat perkara tersebut tidak terjadi, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Kalau seluruh makhluk dari manusia pertama sampai manusia yang paling terakhir di hari kiamat semuanya bersatu padu untuk menggagalkan takdir Allah, maka tidak akan sanggup. Walau ijtama'u kulluhum 'ala syai'in lam yaktubuhu Allah ta'ala fihi liyaj'aluhu kainan lam yaqdiru 'alaihi. Andaikan seluruh makhluk bersatu padu terhadap suatu perkara yang Allah tidak catat, terhadap suatu perkara yang Allah tidak gariskan, tidak takdirkan, mereka bersatu padu untuk menjadikan adanya perkara tersebut, untuk mengadakan perkara tersebut,
lam yaqdiru alaih, mereka tidak akan sanggup. Perkara yang tidak Allah takdirkan, tidak Allah inginkan, walaupun seluruh manusia dari yang pertama sampai terakhir semuanya bekerja sama untuk menjadikannya terjadi, maka tidak akan sanggup. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, Al-kitabatul lati katabaha Allah Ta'ala fil lauhil mahfudhi la yaqdiru ahadun ala taghyiriha. Semua takdir yang telah Allah catat di Lauhul Mahfudz, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengubahnya. Falau ijtama'al khalqu ala ay yughayyiru syai'an katabahu Allahu lamastata'u. Andaikan seluruh makhluk bersatu padu untuk mengubah sesuatu yang telah Allah gariskan, telah Allah takdirkan, maka mereka tidak akan sanggup. Walau ijtama'u ala ay yujidu syai'an lam yaktubuhu Allahu fil lauhil mahfudhi lam yujiduhu. Andaikan manusia semuanya bersatu padu untuk menjadikan satu perkara, untuk mengadakan satu perkara yang tidak pernah Allah takdirkan, tidak Allah gariskan di lauhul mahfudz, maka mereka tidak akan bisa menjadikannya. Tidak bisa buat itu. Kama ja'a dzalika fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma lamma qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Wa'lam, ketahuilah, annal khalqa, bahwasanya para makhluk, law ijtama'u, andaikan mereka bersatu padu, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan kepadamu suatu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka." Maka mereka tidak akan sanggup melakukannya kecuali perkara yang telah Allah takdirkan untukmu. Kalau seluruh makhluk bekerja sama untuk memberikan engkau uang yang banyak, maka itu tidak akan bisa terjadi kecuali Allah takdirkan terjadi. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in, andaikan seluruh makhluk bekerja sama untuk membahayakanmu, untuk membunuhmu, untuk melukaimu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali perkara yang telah Allah takdirkan kepadamu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu, pena catatan takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran Lauhul Mahfudz telah mengering. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, hadisnya sahih. Maka para santri sekalian, kalau kita mengetahui hal ini, seharusnya hati kita merasa tenang. Karena apapun yang terjadi pada kita, sejatinya itu sudah Allah takdirkan kepada kita. Ketika kita terluput dari suatu kenikmatan, maka hati tidak akan stres, hati tidak akan frustasi. Tidak akan mempertanyakan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Andaikan saya tidak begitu, maka tidak akan begini. Tidak akan demikian. Karena kita tahu, itu sudah Allah takdirkan kepada kita. Apapun yang kita lakukan, pasti tetap akan terjadi juga. Andaikan kita berupaya dengan begitu keras, ditambah dengan bantuan dari orang seluruh dunia untuk mendapatkan kenikmatan itu, andaikan Allah tidak takdirkan untuk kita, tetap juga tidak akan kita dapatkan. Kalau kita paham ini dan kita terluput dari sebuah kenikmatan, kita akan merasa tenang. Oh, memang belum Allah takdirkan untuk saya. Nggak apa-apa. Ada hikmah yang besar di balik itu. Demikian juga kalau kita memahami hal ini, maka kita tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang ingin mengganggu kita, ada orang yang ingin melukai kita, ada orang yang ingin memudaratkan kita, maka kita yakin orang ini nggak bisa memudaratkan saya kecuali Allah takdirkan. Saya tidak takut kepada dia, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suatu dunia bekerja sama untuk memudaratkan saya, nggak akan bisa terjadi. Nggak akan bisa mereka memudaratkan saya kecuali Allah yang takdirkan. Inilah yang membuat para ulama, orang-orang soleh terdahulu, mereka berani menghadapi musuh. Mereka tidak takut kepada makhluk. Mereka hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Fala taghyira wa la tabdila lima katabahu Allah Jalla wa Ala fil Lauhil Mahfudz." Maka tidak ada perubahan dan tidak ada penggantian
terhadap apa yang telah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Jika ada yang bertanya, apakah takdir bisa berubah? Maka jawabannya, takdir yang telah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Kata Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena catatan takdir telah diangkat dan lembaran Lauhul Mahfuz telah mengering. Artinya tidak ada perubahan sampai hari kiamat. Namun takdir yang bisa berubah adalah takdir yang ada di catatan para malaikat. Di mana para malaikat tidak mengetahui semua takdir. Para malaikat mengetahui sebagian takdir ketika diperintahkan untuk meniupkannya kepada manusia ketika dia di dalam rahim ibunya. Terkait dengan rezekinya, terkait dengan ajalnya, terkait dengan amalannya, dan juga terkait dengan apakah dia menjadi orang yang bahagia atau sengsara. Ini yang ada pada catatan malaikat. Makanya para ulama mengatakan ada takdir sanawi. Ada takdir yang ditetapkan per tahun. Ada takdir yaumi, takdir yang Allah tetapkan per hari. Maksudnya adalah yang diketahui oleh para malaikat. Ya Allah berikan catatannya kepada para malaikat. Yang mana ini bisa berubah. Yang tadinya rezekinya sekian, karena dia berbuat baik, maka rezekinya ditambah. Yang tadinya umurnya sekian, karena dia menyambung silaturahmi, maka umurnya ditambah. Ini yang ada pada catatan malaikat. Namun yang ada pada Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Dan juga perubahan-perubahan yang ada pada takdir, yang ada pada catatan malaikat, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Perubahan-perubahannya. Sehingga ketika orang menyambung silaturahmi, kemudian umurnya bertambah, Allah tambahkan umurnya, penambahan ini sudah Allah ketahui. Bahwasanya dia akan menyambung silaturahmi, bahwasanya dia akan ditambah umurnya karena menyambung silaturahmi. Sehingga penambahannya sudah Allah ketahui dan sudah Allah catat juga di Lauhul Mahfuz. Sehingga tidak ada yang berubah. Nah, inilah penjelasan tentang pertanyaan apakah takdir bisa berubah. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.